Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu Idalia akan menerangkan materi mengenai gaya dan gerak. Pasti kalian di SMP pernah mendapatkan materi ini kan? Jadi kita tinggal mengingat-ingat ya. Oke. Pada kesempatan ini yang akan difokuskan adalah mengenai konsep hukum Newton. Ya, jadi ada 3 hukum Newton di mana masing-masing hukum Newton ini dia kondisinya berbeda ya. Jadi nanti akan kita bahas ya. Ini konsepnya yang akan kita dalami pada kesempatan kali ini. Kita simak video berikut ya. Ada sebuah motor ya, motornya bergerak di sebuah jalan, anggap dia sedang bergerak di atas jalan ya. Jadi motornya melaju. Kita analisis ya. Oke. Motornya bergerak. Maka kalau motor bergerak, dia punya apa? Di pelajaran sebelumnya tentang besaran dan satuan ada apa? Ya, pasti ada kecepatan. Jadi kalau motor bergerak atau benda bergerak pasti dia punya kecepatan. Nanti kecepatan ini ada macam-macam. Bisa motornya atau benda bergerak dengan kecepatan tetap, bisa juga bergerak dengan kecepatan yang berubah. Ya. Nah, kata kuncinya adalah ketika benda atau di sini adalah motor bergerak dengan kecepatan tetap, maka pada benda ini atau motor ini tidak memiliki percepatan ya. Tetapi apabila motor bergerak dengan kecepatan yang berubah, maka pada motor ini memiliki percepatan ya. Kata kuncinya kalau kecepatannya berubah pasti dia punya percepatan. Sekarang pertanyaan kedua. Kenapa motor ini bisa bergerak? Salah satu penyebab motor bisa bergerak adalah karena di motor ini diberikan gaya dari luar ya, digas, makanya dia bergerak ya kan. Nah, gas atau gaya dari digasnya motor itu sehingga dia bergerak, atau diberikannya gaya dari luar, sebuah dorongan yang menyebabkan motor itu bisa bergerak. Jadi gaya itulah yang menyebabkan salah satunya motor bisa bergerak ya. Ya. Oke, jadi salah satu yang menyebabkan benda bisa bergerak karena benda diberikan gaya. Nah, kalau benda diberikan gaya kemudian bergerak, geraknya ada 2 macam. Bisa bergerak dengan kecepatan tetap atau bergerak dengan kecepatan yang berubah. Ketika benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatannya 0. Tapi ketika benda bergerak dengan kecepatan yang berubah, nilai percepatannya ada. Oke? Ini siapa ya? Ini Om Newton. Ada yang kenal dengan Om Newton? Ya, kita nggak boleh sok kenal ya, belum pernah kenalan kan? Ya, beliau adalah ilmuwan ya, namanya Om Isaac Newton ya. Beliau ini yang yang menerangkan hubungan antara gaya dan percepatan yang dihasilkan pertama kali. Ya, jadi pertama kali beliau nih yang nemuin ilmu ini, hubungan antara gaya dan percepatan. Kalau mendengar kata Om Isaac Newton, jadi yang kalian bayangkan apa? Apel, ya kan? Apel jatuh dari pohonnya. Dia mikir nih, kenapa ya apel bisa jatuh dari pohonnya ya? Iya, gitu kan? Ya, nanti kita untuk sejarah Om Newton ini kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, intinya Om Newton inilah ahli ilmuwan fisika yang berfokus atau yang paling lotok lah tentang mekanika Newton ya. Makanya ilmu dia ini diapresiasi dengan hukum-hukumnya, dinamakan dengan nama dia, hukum Newton gitu ya. Oke. Nah, jadi sebagai pengetahuan saja ya, tadi kan kalian udah tahu kalau benda bergerak, benda
bergeraknya bisa kecepatannya tetap atau kecepatannya berubah. Nah, masalahnya yang bergerak itu kan bisa macam-macam ya. Nah, bisa bergeraknya benda yang kasat mata, yang kayak kita bisa lihat, motor, mobil, ya kan, kita manusia, hewan, dan lain-lain itu. Ketika benda-benda yang nyata kasat mata sama kita itu bergerak, nah itu dibahasnya oleh Om Newton ya, oleh Newton ya. Jadi, tapi beda jika benda-benda itu, benda-benda yang bergerak itu skalanya atomik. Kalian di kimia pernah belajar ya di SMP mungkin. Atom itu kan tersusun atas elektron, proton, dan neutron. Dimana elektron itu dia bergerak ya. Ya, di orbitnya dia bergerak. Nah, kalau kita mau mempelajari gerak berskala atomik, nah nanti masuknya bukan mekanika Newton, melainkan mekanika kuantum ya. Terus ada lagi nih, kalau gerak benda itu kecepatannya mendekati kecepatan cahaya sampean gitu ya. Jadi gerak benda atau partikel itu kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, nanti yang dibahas bukan mekanika Newton tapi melainkan relativitas Einstein. Jadi beda-beda ya, para ilmuwan itu fokusnya beda-beda ya. Jadi kalau Newton ini dia berfokus pada gerak benda yang kasat mata aja deh ya. Benda sampai galaksi yang kita bisa lihat gitu ya. Manusia, hewan, motor, mobil, gitu, benda-benda gitu ya. Gitu. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke hukum Newton 1. Kita saksikan video berikut. Wow, ini apa ya? Nah, ini ada lomba balap. Gak ngerti nama mobilnya, lupa saya. Terus yang kedua ada gambar di atas ini. Ada mobil yang diam ya, mobilnya diam. Orang dorong, ini apa, kayu atau apa ini, kayu kayaknya dia dorong tapi kayunya tidak berpindah tempat. Ada dua kejadian, yang satu tadi ada lomba mobil, yang kedua ada mobil yang diam dan orang yang dorong kayu tapi tetap diam keadaannya. Mana yang merupakan aplikasi dari hukum 1 Newton? Ya, betul sekali. Yang manakah dia nih? Hukum 1 Newton itu berlaku untuk benda yang dalam keadaan diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau misalnya kita, ini back ya ke video. Nah, kalau misalnya kita anggap ini dia bergerak dengan kecepatan tetap, misalnya 20 km per jam terus, nggak berubah kecepatannya, maka pada motor ini berlaku hukum Newton 1. Tapi kalau bendanya bergerak dengan kecepatan yang berubah seperti mobil balap ini, maka tidak berlaku hukum 1 Newton ya. Oke, sip. Jadi hukum 1 Newton itu berlaku untuk benda yang diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Di dalam fisika secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Sigma itu apa? Sigma itu apa? Sigma itu artinya jumlah. F itu apa? F itu gaya. Kenapa dia 0? Kan tadi saya sudah bilang, kalau kecepatannya 0, ada nggak nilai percepatan? Nggak ada. Karena kan percepatan itu dirumuskan dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. Lah kalau kecepatannya nggak berubah, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal kan nilainya sama. Dibagi dengan berapapun jadinya 0. Gitu ya. Makanya sigma F sama dengan 0. Berapapun besar gaya yang diberikan tidak menyebabkan perubahan posisi. Bukan posisi maksudnya. Tidak menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Gitu ya. Atau benda tetap berada di keadaan semula. Lanjut. Hukum 2 Newton. Nah, ini berlaku di kondisi ketika benda bergerak dengan kecepatan yang berubah. Kita simak video berikut. Ini balap mobil lagi ya. Saya suka dengan balap mobil karena lebih mudah untuk dijelaskan. Kira-kira ini mobilnya bergerak dengan kecepatan yang berubah atau tetap? Ya pastinya berubah dong. Kan dia mau menang, ya nggak? Iya, untuk menyalip lawannya kan. Nih.
Ya, jadi mobil ini bergerak dengan kecepatan yang berubah. Mau mobil, mau motor, mau manusia, mau hewan, benda apapun yang bergerak dengan kecepatan yang berubah, maka di situ berlaku hukum 2 Newton. Kalau kecepatan benda berubah, maka benda memiliki percepatan. Oke? Sehingga secara matematis hukum 2 Newton itu dituliskan dengan sigma F sama dengan M kali A, massa dikali percepatan. Ya, oke. Sip. Sekarang kita masuk hukum ketiga Newton ya. Duh, ini maksudnya gimana sih, Bu? Ini ada CTE. Oke, saya jelaskan. Ini ceritanya ada melon. Melonnya terletak di atas meja. Mejanya diletakkan di atas bumi. Anggap aja di atas tanah lah ya. Atau di atas lantai. Ya. Nah, meja di atas melon di atas meja, mejanya di atas bumi. Dari kasus ini kita analisis yang merupakan pasangan gaya hukum Newton 3 yang mana? Kata kuncinya adalah pada kasus hukum 3 Newton itu apabila dua benda berinteraksi. Ya, adanya interaksi antara dua benda. Gitu. Nah, maka kita analisis ya. Kalau gaya yang bekerja pada melon, ini melon, itu melon berinteraksi dengan meja, ada gayanya enggak? Ada ya. Nanti sekarang melon sama yang muda dengan bumi dulu deh. Ya, melon di atas meja. Pokoknya apapun benda yang terletak di bumi atau di atas permukaan bumi pasti dia terpengaruh oleh gaya gravitasi ya. Jadi ada gaya FCE. FCE itu ini namanya gaya gravitasi. Ya, gaya yang dihasilkan akibat interaksi melon dengan bumi. Oke. Terus bumi dengan melon juga memberikan gaya reaksi ya. Gaya reaksi namanya FEC ya. Jadi pada interaksi melon dan bumi ini merupakan gaya hukum 3 Newton. Gaya hukum 3 Newton. Maksudnya merupakan kasus yang termasuk hukum 3 Newton ya. Sedangkan kalau misalnya ini ada meja diletakkan di atas bumi. Meja memiliki gaya gravitasi ya. Akibat tarikan gravitasi ini namanya gayanya FTE karena mejanya namanya T, buminya namanya E. Jadi gaya akibat interaksi meja dengan bumi. Kemudian bumi juga memberikan reaksi kepada meja ya, maka gaya meja terhadap bumi dengan bumi terhadap meja merupakan gaya aksi reaksi ya. Jadi itu kasus hukum 3 Newton. Tetapi beda kalau gaya FCE dengan FTE ini bukan gaya aksi reaksi. Kenapa? Karena dia lebih dari dua benda. FCE melon dengan bumi, FTE meja dengan bumi. Jadi ada berapa benda? Melon, bumi, meja, ada 3 ya. Jadi yang merupakan pasangan gaya hukum 3 Newton adalah FCE dan FEC, terus FTE dan FET ya. Jadi itu merupakan gaya hukum 3 Newton ya. Jadi hukum 3 Newton ini adalah hukum aksi reaksi. Kata kuncinya adalah adanya interaksi antar dua benda. Gitu ya. Sip. Kesimpulannya, hukum Newton kan ada 3 tadi ya. Hukum 1, 2, 3.
Hukum 1 Newton berlaku pada benda yang diam atau yang bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum 2 Newton berlaku untuk benda yang kecepatannya berubah. Hukum 3 Newton merupakan hukum aksi reaksi, ya, berlaku untuk dua benda yang saling bersentuhan atau berinteraksi. Kemudian yang menyebabkan benda bergerak salah satunya adalah diberikannya gaya eksternal pada benda tersebut. Kalau benda dikasih gaya eksternal maka benda bergerak. Ciri benda bergerak terjadi perpindahan posisi. Ada dua jenis gerak benda, yaitu bergerak dengan kecepatan tetap maupun bergerak dengan kecepatan yang berubah. Oke, itu kesimpulannya. Semoga materinya mudah dipahami. Terima kasih atas kesempatannya. Stay healthy and stay positive. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.